Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang, tepat pukul 17.30 waktu Indonesia bagian tengah. Kita kembali untuk update perkembangan terkini dari capaian pengerjaan sirkuit Mandalika. Dan saat ini kita melewati dari aktivitas pengerjaan pengecoran lapis kedua di area parkir di zona tengah atau di tengah-tengah dari area pedok di sini. Selanjutnya kita akan menuju ke arah bangunan race control seperti apa kondisi. Di sore hari ini tentunya kita akan memantau dan melihat secara dekat untuk proses dan aktivitas pengerjaan di bangunan race control, dan nanti kita akan lanjut satu putaran dari sirkuit Mandalika. Baik, untuk aktivitas malam saat ini akan dilakukan. Terlihat beberapa lampu penerangan sudah mulai menyala. Dan untuk aktivitas pengerjaan yang masih dilakukan di sore menjelang petang hari ini, dimana untuk para pekerja masih fokus di bagian lantai atas. Dan untuk kondisi di lantai bawah, dari progres yang terlihat seperti pemasangan dari frame berikut dengan kaca, maupun dari proses dari pemasangan keramik di lantai dasar di bangunan race control di sini. Berikut juga untuk atap atau kerangka atap yang nanti akan menutupi bagian dari bangunan race control di sini masih dalam proses pemasangan. Yang sebelumnya teman-teman ketahui untuk atap yang sudah didesain dirubah kembali dan akan dilakukan perakitan kembali. Oke, kita akan lanjut menuju ke arah aktivitas pengerjaan yang lain yang berada di trek lurus di sini. Teman-teman bisa memperhatikan di sini untuk aktivitas dari proses pemasangan pelang lampu start yang akan segera diselesaikan. Kemudian di sini teman-teman kita bisa bertemu dengan teman-teman YouTuber lain, yaitu Pujut Mandalika di posisi tengah, dan yang duduk ini Aldi Mandalika Rizky, dan yang di atas motor yaitu Romi Sanjaya TV. Mereka semua adalah para YouTuber sirkuit Mandalika yang bergelut dari semenjak peletakan batu pertama di sirkuit Mandalika. Dan ada juga YouTuber yang lain, namun kita saat ini tidak bertemu di lokasi dari sirkuit Mandalika. Mereka kadang berada di posisi yang berbeda, namun kadang juga bertemu di lokasi seperti Jimmy Channel, Edi Sandoro, dan berikut yang tergabung dalam YouTuber Mandalika 86 yang ada di sirkuit Mandalika ini. Baik, kita berada di depan dari bangunan atau tiang lampu start yang saat ini dalam proses pengerjaan untuk dilakukan pemasangan, yang dimana untuk pelang yang nanti akan membentang dari sisi utara menuju ke arah sisi selatan melewati dari atas dari trackline di sini akan terpasang. Kemudian sebelum itu dilakukan untuk injeksi untuk bagian dari tiang lampu start yang akan terpasang di bagian antara area pit lane dengan area service road bagian kanan di trek lurus di sini. Oke, teman-teman bisa memperhatikan untuk aktivitas pengerjaan. Untuk prosesnya ini memang betul-betul harus hati-hati karena melihat dari material untuk tiang lampu start di sini terlihat untuk bebesiannya sangat tebal, jadi sangat berisiko untuk para pekerja nantinya apabila tidak berhati-hati. Oke, kita akan lanjut sekaligus memperhatikan di bagian sisi kiri dari area pedok maupun dari area parkir yang sudah hampir menuju ke arah sisi timur dan terpenuhi oleh lapisan lapis kedua dari pengecoran sebagai pondasi. Kemudian kita akan melihat dari kejauhan untuk bagian sayap kanan dari progres pengerjaan untuk perakitan untuk retaining wall di sisi kanan yang saat ini sudah dilakukan pemasangan besi, tinggal dilakukan pemasangan dari bugesting sehingga nanti akan dilakukan pengecoran, dan untuk retaining wall dapat dilakukan penghalusan di bagian sayap kanan. Oke, saat ini kita akan menuju ke arah ujung dari trek lurus, di mana yang terlihat di sini satu alat berat dari cold milling yang berada di sisi kiri dari area trek utama ataupun di atas dari area run off di sini yang akan dipersiapkan untuk lapis ketiga di bagian dari sisi kiri dari ujung trek lurus di sini. Dan untuk beberapa dari alat pemadatan seperti tandem loader dan vibrating loader yang berada di sisi kiri yang standby yang akan dipersiapkan nantinya. Kemudian setelah ini nanti kita akan menuju ke arah titik pengerjaan di bagian tribun VVIP, yang dimana dalam proses pengerjaan dari proses pengecoran di bagian pondasi dan pendirian dari tiang penyangga
yang akan kita pantau saat ini dari sisi kiri dari outer lane surface bagian kiri di tikungan yang pertama. Baik, kita memasuki dari area tribun VVIP di sini dari sisi kiri, di mana terlihat beberapa tiang penyangga yang sudah mulai berdiri di bagian dari tribun VVIP. Untuk pengaturan dari pondasi sudah hampir seluruhnya dilakukan, hingga nanti akan diprioritaskan dapat rampung pada akhir tahun nanti ataupun dari sebelum pergelaran dari World Superbike di akhir tahun 2021, tepatnya pada bulan November, dan dapat digunakan untuk event MotoGP di awal musim tahun depan. Baik, teman-teman bisa melihat di sini untuk kondisi yang betul-betul sangat signifikan, di mana proses dari pengaspalan yang dilakukan sejak tanggal 3 Juli yang lalu, dari proses pengaspalan di lapis pertama dan kedua, berikut dari pengaspalan di bagian area run-off, dan proses dari pemasangan debris pan yang terus berlanjut hingga nanti akan dapat terkoneksi seluruhnya untuk debris pan yang berada di sisi kanan maupun di sisi kiri dari sirkuit Mandalika. Baik, kita sekarang berada di area tikungan yang kedua, ketiga, dan keempat, melewati dari area run-off dan trek utama di sini. Dan kita sedikit berbelok ke arah sisi kanan atau ke zona dalam untuk aktivitas pengerjaan saat ini yang masih dilakukan, seperti yang terlihat saat ini, yaitu proses dari penimbunan dan sistem drainase yang tertanam di bagian zona tengah nantinya akan dipercepat agar dapat rampung dan dapat digunakan untuk akses keluar masuk ke dalam maupun keluar dari sirkuit Mandalika. Baik, saat ini kita akan menuju ke arah dari progres pengerjaan hari ini, di mana untuk progres pengerjaan hari ini yaitu dilakukannya pengaspalan lapis ketiga yang nanti akan menyamaratakan di bagian trek utama dengan area run-off. Jadi faktanya di sini teman-teman bisa melihat secara logika untuk pengerjaan dari aspal apabila tidak sesuai dengan ukurannya di bagian run-off, misalkan dari ukuran 4 cm ataupun dari area trek dan ukurannya 5 cm sampai dengan lapis ketiga nantinya ketika pergelaran dari balapan dilakukan di sirkuit Mandalika, dan ketika pembalap mengalami insiden ataupun melebar ke arah area run-off ataupun nanti pembalap bisa memasuki dari trek utama, jelas yang terlihat di sini perbedaan dari ukuran dari area run-off dan area dari trek land tentunya harus sama. Jadi untuk menghindari kecelakaan ataupun dari jatuhnya para pembalap nantinya, untuk trek utama maupun dari area run-off harus sama ukurannya. Jadi seperti inilah untuk kondisi dari proses pengaspalan di bagian dari sirkuit Mandalika, yang dimana proses pengaspalan ini tidak sembarangan untuk dilakukannya apabila dari ketentuan sudah sesuai setelah dilakukan pengukuran beberapa kali dari tim elevasi yang setiap hari tetap mengecek keadaan dari lintasan yang sudah dilakukan pengaspalan. Teman-teman bisa melihat di sini untuk pengerjaannya betul-betul tidak boleh sembarangan, karena ini sesuai dengan standar yang diterapkan dalam FIM atau Federation International Motorcycle, yang betul-betul salah satu dari syarat dapat lolosnya untuk sirkuit Mandalika nantinya dari homologasi. Oke teman-teman, kita tentunya bukan hanya saja mengkritik, bahkan harus kita memberikan dukungan penuh kepada Indonesia ini agar sirkuit Mandalika ini dapat rampung dan dapat kita sama-sama menonton pergelaran World Superbike ataupun dari MotoGP nantinya di sirkuit Mandalika. Namun tentunya kita selalu berdoa agar pandemi ini dapat berlalu dan dapat usai, dan tentunya kita akan bisa kembali untuk beraktivitas seperti sedia kala. Kemudian nanti kita bisa menonton perhelatan MotoGP maupun World Superbike di sirkuit Mandalika ini bersama-sama nantinya. Oke,
Kita sudah sampai di bagian area tikungan yang ke-9, di mana di sini untuk aktivitas pengerjaan agar nanti proses pengaspalan di bagian dari jalur keluar yang nanti untuk para pembalap apabila tidak dapat melanjutkan untuk balapannya ketika jatuh ataupun crash di sirkuit Mandalika. Dan jalur ini merupakan akses keluar menuju ke arah outer lane dan kembali nanti untuk ke area garasi atau di area pedok yang berada di trek lurus sirkuit Mandalika. Baik, kita akan lanjut menuju ke arah tikungan yang ke-10, di mana kita perhatikan di bagian sisi kanan untuk proses dari pengecoran dari pondasi debris pan ataupun dari tiang debris pan saat ini sudah hampir sampai di ujung dari tikungan yang ke-10 di sini. Kemudian untuk hamparan gravel di bagian sisi kiri dari area tikungan yang ke-10 di mana sudah mulai merapi. Kemudian di bagian area run off untuk lapis ketiga yang saat ini belum dilakukan di bagian area run off di tikungan yang ke-10. Dan kita akan menuju ke arah bagian dari tikungan yang ke-11 dan kita fokus di bagian sisi kanan dari proses dari pemasangan debris pan. Teman-teman bisa perhatikan untuk aktivitas pekerja, ada sebagian yang sudah melakukan istirahat ataupun dari proses pengerjaan lanjutan akan dilanjutkan besok lagi. Oke, kita sekarang sudah tepat di atas dari tikungan yang ke-11 dan kita akan menuju ke arah bagian tikungan yang ke-12 dan memperhatikan setiap perubahan ataupun setiap progres yang ada di area tikungan yang ke-11 menuju ke arah tikungan yang ke-12 dan 13. Jadi yang kita bisa lihat di sini untuk progres pengerjaan sebelumnya dari pengaspalan lapis kedua atau AC binder di trek utama ataupun dari area run off juga di sini. Berikut juga untuk concrete barrier dan debris pan dan hampir sama untuk pengerjaan di bagian sisi kiri dan sisi kanan dari tikungan yang ke-12 menuju ke arah tikungan yang ke-13. Hanya saja untuk bagian dari inner lane di tikungan yang ke-13 yang saat ini masih baru dilakukan penghamparan subway untuk dapat dikoneksikan dan dapat nanti dilakukan untuk pengaspalan di bagian inner lane dan dapat terkoneksi nantinya. Oke, saat ini kita akan menuju ke arah bagian dari tikungan yang ke-14 dan terbang di atas trek utama. Saat ini kita memperhatikan untuk kondisi terkini di bagian sisi kiri maupun di sisi kanan atau tepatnya di bagian area run off di tikungan yang ke-14 di sini. Jadi di bagian sisi kanan telah dilakukan penyemprotan untuk cairan frame coat agar nanti akan dilakukan secepatnya untuk proses pengaspalan lapis pertama di area run off di sisi kanan dan sisi kiri dari tikungan yang ke-14 menuju ke arah tikungan yang ke-15. Selesai ini kita akan menuju ke arah tikungan yang ke-15 melihat secara detail untuk progres yang telah dilakukan di area tikungan yang ke-15 menuju ke arah tikungan yang ke-17. Teman-teman bisa melihat di sini untuk progres dari pengerjaan untuk perapian di bagian gravel masih terus berlanjut. Kemudian di sini kita bisa melihat secara dekat untuk lapis pertama dan lapis kedua yang berada di area run off di sini. Terlihat untuk ukuran dari area trackline maupun area run off harus betul-betul sejajar sehingga nanti akan tidak mengakibatkan para pembalap kesulitan untuk memasuki dari trek utama apabila melebar ke arah area run off dan memasuki ke trek utama. Baik teman-teman, kita memasuki area tikungan yang ke-16 menuju ke arah tikungan yang ke-17 di mana kita bisa nantinya untuk melihat kondisi di seluruhnya bagian dari area pedok dari ketinggian 100 meter menuju ke sudut timur untuk melihat keseluruhan bentuk dari progres pengerjaan sirkuit Mandalika.
Oke, kita memasuki dari area pitland di sini untuk sebentar lagi kita akan mengakhiri pantauan sore menjelang petang hari ini. Namun kita kembali untuk mencoba untuk bercandaria dengan teman-teman YouTuber di sini yang sedang menunggu untuk proses pengerjaan dari pemasangan pelang untuk tiang lampu star. Dan di sini terlihat satu teman kita dari Azra Lombok yang sudah standby di sini untuk melihat bagaimana progres pengerjaan yang berada di sirkuit Mandalika. Oke. Dan saat ini kita akan tarik mundur untuk melihat keseluruhan bentuk dari progres pengerjaan yang ada di area trek lurus maupun dari area pedok, berikut dengan keseluruhan yang terlihat dari ketinggian 100 meter dan fokus melihat keseluruhan bentuk dari sirkuit Mandalika. Oke teman-teman, bisa memperhatikan di sini untuk kondisi dari area pedok yang sudah hampir rampung untuk pengerjaan dari lapis kedua. Berikut juga dengan dilanjutkan pengerjaan untuk lapis kedua dari area parkir yang berada di sisi belakang dari area pedok. Dan satu informasi juga untuk teman-teman terkait dengan medical center yang sudah rampung pengerjaannya, berikut juga dengan area helipad. Dan teman-teman, untuk medical center ini kita tunggu peralatan medisnya yang akan disiapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan peralatan-peralatan tersebut wajib terstandarisasi oleh FIM selaku dari Federation International Motorcycle yang nanti akan diawasi maupun akan dinilai apakah layak digunakan untuk standarisasi dari medical center yang ada di sirkuit Mandalika. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini dari durasi awal sampai dengan durasi akhir. Tentunya jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share, dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman mengetahui updatean terbaru dari channel ini untuk perkembangan maupun dari progres pengerjaan sirkuit Mandalika. Terima kasih, matur tampiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MotoGP. Ingat jaga protokol kesehatan agar terhindar dari virus corona.